Kisah Raden Arya Kemuning, putra sekaligus panglima perang kepercayaan Sunan Gunung Jati. Raden Kamuning atau Raden Arya Kemuning yang mempunyai nama asli Suranggajaya, beliau adalah salah satu tokoh utama dalam pergerakan Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dari masa awal hingga sampai masa penjajahan. Hubungan erat antara Raden Arya Kemuning dengan Cirebon dan Sunan Gunung Jati berawal ketika Sunan Gunung Jati mengunjungi wilayah Kuningan, tepatnya ke daerah Luragung dalam rangka menyebarkan agama Islam di wilayah Kuningan. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Luragung bersama dengan sang istri yang bernama Putri Ongtin, yang merupakan wanita berasal dari negeri Campa yang sedang mengandung tua. Di Luragung, Sunan Gunung Jati bersama istri menemui seorang penguasa wilayah tersebut, yaitu Jaya Raksa atau Ki Gedeng Luragung. Singkat cerita, ketika Sunan Gunung Jati berada di Kuningan, sang istri melahirkan anak di sana. Namun sayang, putra yang baru dilahirkannya itu meninggal dunia. Untuk mengobati rasa sedih sang istri yang sedang berduka itu, kemudian Sunan Gunung Jati meminta izin kepada Ki Gedeng Luragung untuk memungut putra Ki Gedeng Luragung yang kebetulan masih bayi untuk diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Anak tersebut bernama Suranggajaya. Dalam cerita rakyat yang berbau mitos menyebutkan bahwa yang dilahirkan oleh Putri Ongtin bukanlah anak, tetapi sebuah bokor yang terbuat dari logam kuningan. Lalu bokor kuningan tersebut menjadi tanda penukar bayi Ki Gedeng Luragung. Dan ada pula cerita lainnya menyebutkan bahwa asal-muasal kandungan Putri Ongtin berasal dari bokor kuningan yang kelak melahirkan Pangeran Arya Kemuning. Cerita-cerita ini sangat sering kita dengar dalam penelusuran kisah Raden Arya Kemuning. Setelah ke Luragung, perjalanan Sunan Gunung Jati diteruskan ke pusat pemerintahan Kerajaan Kuningan, yaitu di Winduherang, untuk menemui saudara Ki Gedeng Luragung, yaitu Bratawiyana atau Pangeran Arya Kemuning. Dari Bratawiyana lah asal-muasal nama dari Raden Arya Kemuning. Ketika Sunan Gunung Jati sampai di Winduherang, ia menitipkan putra angkatnya yaitu Suranggajaya untuk diasuh dan dididik oleh Bratawiyana. Dan Sunan Gunung Jati pun berpesan bahwa anak tersebut setelah dewasa kelak akan diangkat menjadi penguasa di daerah Kuningan. Dalam masa pengasuhan Bratawiyana atau Pangeran Arya Kemuning, Suranggajaya dididik untuk menjadi seorang pemimpin, dilatih dan diajarkan ilmu-ilmu kanuragan dan teknik berperang serta politik kepemimpinan olehnya. Walaupun Suranggajaya hanyalah seorang anak asuh, namun ia mendapatkan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri. Kedekatan hubungan antara keduanya tidak nampak seperti paman dan keponakan, melainkan seperti seorang ayah dan anak. Bahkan Suranggajaya mendapatkan gelar atau nama panggilan yang sangat mirip dengan ayah angkatnya dengan nama Raden Kamuning. Dari sinilah Suranggajaya mewarisi nama Arya Kemuning dari Bratawiyana. Lalu Suranggajaya mulai dikenal dengan menyandang nama sebagai Raden Arya Kemuning. Setelah beranjak dewasa, Suranggajaya atau Raden Arya Kemuning dinobatkan menjadi penguasa Kuningan dengan gelar Adipati Kuningan oleh Sunan Gunung Jati. Kuningan yang merupakan wilayah yang berdaulat, dengan peristiwa itu secara otomatis Kuningan menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Cirebon. Kuningan di bawah kepemimpinan Raden Arya Kemuning menjadi salah satu benteng kekuatan dari Kesultanan Cirebon yang berada di selatan. Pada penaklukan Kerajaan Galuh oleh Cirebon yang dibantu pasukan Demak, Raden Arya Kemuning mengambil peran penting menjadi panglima perang pada saat itu. Raden Arya Kemuning beberapa kali terlibat pertempuran dengan pasukan Galuh yang saat itu dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Ketika Kuningan menolak untuk membayar upeti ke Kerajaan Galuh karena merasa Kuningan sudah menjadi wilayah kekuasaan Cirebon,
Kemudian Prabu Cakraningrat marah besar dan mengutus seorang patih yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Dan terjadilah perang tanding antara Raden Arya Kemuding dan Adipati Arya Kiban. Setelah terjadi pertarungan yang sangat hebat, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan dan melarikan diri lalu menghilang di wilayah Telaga Remis. Raden Arya Kemuning selain ditugaskan menjadi seorang panglima yang mempunyai pasukan perang, ia juga kerap mendapatkan tugas penting lainnya dalam hal pertempuran. Raden Arya Kemuning ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati sebagai salah satu kesatria untuk melawan musuh aliran hitam. Musuh aliran hitam pada saat itu yang memiliki kesaktian pasukan gaib dari bangsa jin sudah sangat meresahkan. Dengan kesaktian Raden Arya Kemuning dan bantuan dari beberapa kesatria yang mendapatkan tugas yang sama, akhirnya musuh aliran hitam tersebut bisa diatasi. Peran Raden Arya Kemuning dalam pergerakan Kesultanan Cirebon puncaknya pada penaklukan Sunda Kelapa dari Portugis oleh pasukan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah. Dari Kuningan, Raden Arya Kemuning bersama Panglima Perang Kuningan yang bernama Adipati Ewangga atau Pangeran Kuningan membawa pasukan perang lengkap disertai pasukan berkuda. Pasukan dari Kuningan dikenal dengan nama Pasukan Perang Arya Kemuning. Kisah heroik pasukan Kuningan yang dipimpin oleh Adipati Ewangga sangat dikenal kehebatannya sampai sekarang. Dengan memiliki pasukan berkuda yang sangat kuat, pasukan Kuningan berhasil menghancurkan kekuatan pertahanan pasukan Portugis. Setelah berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis, sebagian pasukan Kuningan dan Sang Adipati Ewangga tidak lantas kembali ke Kuningan. Mereka memilih untuk menetap di sana. Wilayah tersebut sekarang menjadi kawasan Kuningan bilangan selatan Jakarta. Dari sinilah asal muasal nama Kuningan di wilayah Jakarta.